Hadirnya NVIDIA Blackwell itu juga membuat salah satu partner terdekat dari NVIDIA ini, yaitu Pellit, juga merilis produk flagship untuk Blackwell atau yang kita kenal dengan GeForce RTX 50 series. Saat ini yang ada di hadapan saya adalah kasta tertinggi dari NVIDIA RTX 50 series, yaitu GeForce RTX 5090 dari Pellit, yang juga menghadirkan kasta tertingginya dari seri GameRock. Sebelum kita mulai, saya akan mencoba melakukan unboxing singkat dari kartu grafis yang saat ini mungkin jadi kartu grafis desktop yang paling mahal. Kita langsung mulai saja. Jadi dalam paket penjualannya ada stiker, kemudian ada informasi tentang share your Pellit Powered Success Story, tinggal nanti pakai QR code-nya, di situ ada. Kartu garansi dari NJT, satu-satunya distributor Pellit di Indonesia adalah NJT ya, nggak ada distributor lain. Lalu ini dikasih hadiah berupa mousepad yang ada logo NVIDIA dan Pellit-nya. Kita akan lihat dulu apa kelengkapannya. Ini ada satu kotak yang isinya beberapa perlengkapan atau aksesoris. Iya, jatuh satu. Ada ARGB cable, ada extender VGA holder, ada VGA holder, dan ada converter. Ini bukan 12 VPWR lagi namanya, 2x6 atau PCIe 5.0 konektor ke 4 PCIe 6+2 pin. Jadi ada 4. Jadi kalau kalian masih menggunakan power supply lama, which is saya tidak rekomendasikan, ini bisa menjadi solusi di mana 4 kabel dari PCIe yang biasa dipakai di VGA yang 6+2 itu nanti disambungkan ke 4 ini, dan kemudian nanti outputnya ini bisa dipasang di kartu grafis RTX 5090. Kita akan buka VGA-nya. Wih, berat. Ini adalah kartu grafis Pellit GeForce RTX 5090 GameRock. Kalau kita lihat ketika saya mengubah sudut pandangnya, ini warnanya bisa berubah-ubah. Jadi seperti bunglon, ini yang membuat salah satu estetika dari GameRock ini terlihat menarik tentunya setelah adanya ARGB atau RGB. Untuk slotnya ini mengambil 3,5 slot di belakang casing. Kemudian di bagian belakang ini ada backplate yang tertutup dan ada bagian opening untuk membantu mendinginkan GPU memori yang terhubung dengan heat pipe komposit yang ada di dalamnya. Untuk output standarnya ada satu HDMI 2.1 dan ada DisplayPort sebanyak 3. Oke, hal lainnya, oh ya, untuk bentuknya ini sebenarnya agak rounded ya, jadi menarik melihatnya rounded, dan ini bahannya dari die-cast yang biasa digunakan untuk die-cast untuk mobil ya, biasa mobil Hot Wheels begitu, ya itu bahan yang sama digunakan di GameRock ini. Lalu ada logo GameRock di sini yang cukup besar. Kalau kemarin dia malu-malu, sekarang GameRock-nya lebih pede, lebih gede lah. Oke, untuk panjang, ini panjangnya sekitar 33,2 cm. Ya, let's say 34 cm. Jadi, kamu yang mau pasang ini dalam casing, warningnya adalah kamu pastikan bahwa casing yang kamu pakai itu masih bisa menyisakan space sebesar 3,5 slot, dan panjang casing yang bisa dimasukin oleh sebuah kartu grafis minimal 34 cm. Kita mulai dari fan. Ada 3 buah kipas yang mereka sebut sebagai Turbo Fan 4.0, diklaim bisa memberikan efisiensi pendinginan sebanyak sehingga 33%, bisa boost lebih dingin ya. Lalu kemudian kita perhatikan ada bentuk air deflektor pada
sirip atau fin dari heatsinknya. Ini tujuannya agar lebih banyak airflow yang tersentuh dengan bagian fin, dan ini diklaim bisa lebih efisien dalam membantu pendinginan secara keseluruhan. Ada heat pipe, seperti saya katakan tadi, ada heat pipe, composite heat pipe yang membantu mengalirkan panas atau memindahkan panas dari bagian GPU dan memori itu ke bagian heatsinknya. Dan ini sudah biasa ditemukan pada kartu grafis modern. Dan vapor chamber tentunya juga disematkan untuk kartu grafis dengan TGP 575 watt, ya. Itu tentunya harus memiliki sebuah efisiensi pendinginan yang paling terbaik saat ini. Dan salah satu pilihannya adalah tentunya menggunakan teknik vapor chamber. ARGB tentu ada, yang mereka namakan sebagai ARGB Sync Evo. Di sini diklaim kita tidak harus menginstal sebuah software dan dia akan langsung bisa sync dengan motherboard atau peripheral ARGB lainnya. Menarik. Dan sekaligus juga tidak menarik. Tadi saya sudah membahas sedikit bahwa frame yang digunakan ini menggunakan bahan dari die-cast, ya cukup premium, dan tentunya di backplate-nya juga ini sudah menggunakan bahan logam yang akan membantu pendinginan di bagian belakang kartu grafis. Ada dual BIOS yang disematkan. BIOS pertama itu untuk silent yang lebih cenderung pada tingkat kebisikan yang rendah, dan BIOS kedua itu mode performance yang dimana di sini kipas akan lebih agresif berputar dengan boost clock yang slightly lebih tinggi. Dari informasi di Tech Power Up, kartu grafis ini menggunakan 22 fasa VRM untuk GPU-nya, dan ini dikontrol oleh sebuah PWM controller dari Monolithic Power System MP29816. Selanjutnya, untuk power fasanya sendiri juga menggunakan dari vendor yang sama, Monolithic MPS MP87993. Ini kategorinya udah masuk TR-MOS. Tapi karena ini sangat baru, kita belum mendapatkan atau tidak mendapatkan informasi ini sebenarnya ratingnya berapa. Tapi kalau melihat kebiasaan penamaan di MPS, ini kemungkinan berada di rating 90 ampere. Ada 16 chip GDDR7 memori yang totalnya kapasitasnya 32 GB. Ini menggunakan 7 fasa VRM yang menggunakan monolitik yang sama atau monolitik VRM yang sama seperti yang digunakan pada GPU tadi yang sudah saya bahas sebelumnya. Lalu untuk GDDR7 ini memorinya dibuat oleh Samsung, dan setahu kami hingga hari ini atau pada awal peluncurannya RTX 50 series ini hanya Samsung yang bersedia untuk atau ready untuk mensuplai GDDR7 kepada Nvidia. Jadi ini sudah memiliki kecepatan di 28 Gbps. Untuk spesifikasi atau teknologi lainnya, saya rasa itu kalian bisa baca dari launching atau bisa nonton dari beberapa launching RTX 5090 yang sudah ada. Seperti kita tahu, Nvidia GeForce 5090 itu lebih menampilkan beberapa fitur baru seperti DLSS 4, kemudian ada Reflex generasi kedua atau Reflex 2, kemudian ada AI akselerator yang ditambahkan, jumlah tensor core yang lebih banyak ya di chip atau GPU Blackwell yang baru ini. Intinya adalah gimana Nvidia itu berusaha mempersembahkan sebuah performa yang lebih tinggi lagi dengan beberapa fitur-fitur menarik, dan tentunya lebih fokus pada AI workload dibandingkan dengan gaming. Untuk kebutuhan power supply, Nvidia mencantumkan minimal atau requirement power supply ada di 850 watt. Selain dari seri GameRock, Pellit juga akan memperkenalkan versi di bawahnya yang disebut dengan Gaming Pro. Namun untuk kali ini kami belum memiliki produknya. Jadi ini yang bisa kami ulas singkat pada kehadiran GeForce RTX 5090 terbaru dari vendor Pellit. Itu saja yang kami bisa sajikan untuk unboxing awal dari Pellit GeForce RTX 5090 GameRock. Untuk benchmark atau reviewnya ya semoga kami ada waktu untuk bisa melakukannya. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya.